Di sebuah desa tinggallah semua keluarga, yaitu Bapak Adit, Ibu Dina, dan Yuli, di mana Bapak Adit terdiagnosa oleh dokter yaitu stroke hemoragi. Suatu malam Bapak Adit pingsan dan keluarga pun panik membawa ke rumah sakit. Ibu Dina dan Yuli bersama ayahnya yang bernama Adit berusia 57 tahun datang ke instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Muhammadiyah Gampeng pada tanggal 5 April 2023 pukul 4.45 WIB dengan keluhan pingsan sejak pukul 2 pagi, mengalami kelemahan anggota badan sebelah kiri dan sulit diajak berkomunikasi. Dalam kondisi yang menegangkan, perawat-perawat pun segera melakukan pertolongan untuk Bapak Adit. Bapaknya mau diperiksa dulu, Ibu bisa tunggu di luar ya. Bentar ya Pak. Permisi ya Pak, diperiksa dulu. Perawat 1 dan perawat 2 pun melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, GCS, dan kekuatan otot pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan otot ya Pak ya. Apakah bisa ditahan Pak? Kemudian saya lanjut untuk bagian kaki Pak ya, permisi saya buka. Apakah Bapak bisa menekan lagi? Baik, bisa ya Pak ya. Tapi agak susah Pak. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan GCS ya Pak ya. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan mata. Apakah Bapak dapat membuka mata? Baik, bisa ya Pak ya. Kemudian untuk motorik, apakah Bapak bisa mengangkat tangan sebelah kiri Bapak? Baik, bisa ya Pak ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu pemeriksaan verbal. Apakah Bapak bisa berbicara? Saya akan menanyakan sesuatu. Apakah sekarang Bapak sedang berada di mana Pak? Apakah Bapak tahu? Di rumah sakit. Di rumah sakit ya Bapak ya. Kemudian untuk nama Bapak siapa Pak? Nama saya Adit. Baik, Bapak Adit ya, benar Pak. Setelah beberapa menit melakukan pemeriksaan, dokter pun datang. Dok, Bapak Adit sudah selesai diperiksa. Gimana tuh hasil pemeriksaannya? Baik, untuk hasil pemeriksaan dari Bapak Adit untuk tanda-tanda vital, untuk tekanan darah hasilnya memiliki terlihat 170/110 mmHg, kemudian untuk nadinya 82 kali per menit, kemudian untuk frekuensi napasnya 24 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, dan untuk saturasi oksigennya 96%. Kemudian untuk tingkat keserapaan
saudaranya itu kompos mentis dengan hasil BCS 15 ya dok. Kemudian untuk kekuatan otot pasien mengalami sedikit kelemahan seperti itu. Perawat satu pun berjalan keluar ruangan untuk memanggil salah satu keluarga pasien. Dengan keluarga Bapak Adit? Iya, saya sus. Bisa masuk sebentar Bu, ada yang membicarakan. Boleh. Baik dok, ini dengan keluarga Bapak Adit. Saya permisi dulu ya. Baik Ibu, dengan keluarga Bapak Adit ya. Iya. Silakan duduk Bu. Nggak usah duduk, saya berdiri aja di samping suami saya. Biar bisa. Baik Ibu, tadi hasil pemeriksaan Bapak Adit tensinya tinggi ya Bu ya. Berapa dok? 170/110 mm lagi ya. Ya Allah Pak, tinggi banget. Makan apa aja Pak? Kalau boleh tahu sebelumnya riwayat penyakit Bapak Adit ini bagaimana ya Bu ya? Suami saya itu hipertensi, emang ada dok. Terus habis itu dia juga ini kolesterolnya tinggi. Terus juga akhir-akhir ini selama 3 tahun terakhir ini kayaknya dia juga kalau misalnya kelelahan itu sering kesemutan gitu dok. Baik Ibu, karena kondisi Bapak Adit ini tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah saja, lebih baiknya kita sarankan untuk dirawat beberapa hari di rumah sakit terlebih dahulu ya Bu. Sembari tenaga medis juga bisa memantau kondisi Bapak Adit. Iya iya dok, nggak apa-apa. Biar di sini aja ya Pak. Biar cepat sembuh. Dokter dan perawat-perawat melakukan diskusi untuk tindakan lanjutan yang akan dilakukan kepada Bapak Adit. Jadi berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada pasien itu menunjukkan adanya tanda defisit neurologi ya. Jadi di sini kita mengambil diagnosis utamanya itu resiko perfusi cerebral tidak efektif yang ditandai dengan embolisme, karena salah satu komplikasi pasien stroke itu yaitu gangguan sirkulasi cerebral sehingga menyebabkan beberapa tanda gejala seperti gangguan kualitas tidur, aliran darah yang tidak lancar pada pasien stroke, dan juga mengakibatkan hemodinamik termasuk saturasi oksigen. Lalu intervensi yang akan kita fokuskan ke bagian apa ya dok? Baik, jadi nanti kita akan melakukan penata laksanaan posisi elevasi kepala itu 30 derajat selama 30 menit dalam waktu sehari dengan meninggikan kepala tempat tidur dan membentuk sudut 30 derajat yang diukur menggunakan busur, lalu saturasi oksigen diukur menggunakan pulsa oximetri. Kemudian sebelum dan sesudah diberikan tata laksana. Jadi pengaturan elevasi kepala bertujuan untuk mengoptimalkan metabolisme jaringan cerebral dan melancarkan laju oksigenasi menuju otak dan memaksimalkan kerja otak seperti semula sehingga status hemodinamik normal kembali. Perawat pun melakukan penata laksanaan posisi elevasi kepala 30 derajat selama 30 menit dalam waktu 3 hari dengan meninggikan kepala tempat tidur membentuk sudut 30 derajat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan masuk. Baik, begini Bu, kedatangan saya dengan rekan saya di sini itu untuk melakukan intervensi, memposisikan kepala Bapak Adit yaitu membentuk sudut elevasi 30 derajat yang tujuannya yaitu untuk mengurangi nafas Bapak ya, sehingga nanti juga saturasinya dapat meningkat seperti itu. Bagaimana Bapak Adit masih sesak nafas ya? Baik. Tidak tahu sih. Baik, sudah seperti ini, apakah Bapak merasa nyaman? Baik, nanti Bapak bisa relax ya Pak ya. Untuk Ibu, posisi ini dilakukan 30 menit ke depan ya Untuk nanti sampai 30 menit itu bisa menurunkan kembali bed Bapak. Untuk caranya seperti ini Bu, nanti bisa. Untuk tuan yang ini nanti diputar ke arah kiri ya bu? Coba ya. Ya. Nah, seperti itu ya bu. Berarti nanti jam 12 ya sus ya? Iya. Ini kan jam setengah 12. Iya betul. Terima kasih sus. Ada lagi? Baik, untuk intervensi yang kami berikan sudah cukup ya Bu ya. Kalau begitu kami permisi kembali ke ruang rawat.
Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Sus. Hati-hati. Setelah beberapa hari, Bapak Adit melakukan perawatan di rumah sakit dan dilakukan beberapa tindakan untuk Bapak Adit. Diberi ketiga, Bapak Adit mendapatkan jadwal kunjungan dari dokter dan perawat 4 guna mengevaluasi tindak yang telah dilakukan beberapa hari ini. Selamat pagi. Pagi. Hari ini apakah sudah membaik, Pak? Sudah sedikit menurun. Dan Bapak di sini saya akan memberikan informasi atau evaluasi mengenai tindakan medis yang telah dilakukan Bapak beberapa hari di rumah sakit ini guna untuk kesembuhan Pak ya. Kasus untuk catatannya mana di saya? Ini dong. Baik Bapak, setelah dilakukan tindakan elevasi kepala 300, nilai saturasi oksigen meningkat ya Pak dari 96% di hari ke-1 menjadi 99% dari ketiga ya, yang dievaluasi pada menit ke-30 dan dalam rentang normal, di mana menunjukkan bahwa posisi itu berpengaruh pada elevasi kepala itu 30 derajat terhadap saturasi oksigen ya Pak, dengan peningkatan sebesar 2,48%. Adalah stroke hemoragik maupun non hemoragik yang Bapak derita, karena dapat memfasilitasi peningkatan aliran darah ke cerebral dan memaksimalkan oksigenasi ke jaringan cerebral. Baik dok, lalu kapan ya Bapak saya diizinkan pulang? Apabila kondisi Bapak ini yang semakin membaik dengan masalah resiko perfusi cerebral tidak bisa translasi sebagian, sehingga Bapak ini diperbolehkan untuk pulang dilanjutkan dengan discharge planning, yaitu di mana Bapak diberikan informasi seputar diet makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, gitu ya. Untuk aturan minum obat ini sesuai dengan prinsip 6 benar, yaitu anjuran aktivitas dan istirahat. Jadi apabila kondisi Bapak yang semakin membaik dengan masalah resiko perfusi cerebral tidak efektif ini bisa teratasi sebagian, sehingga pasien diperbolehkan untuk pulang dilanjutkan dengan discharge planning, di mana Bapak ini nanti dapat kita berikan informasi seputar diet ya, seperti diet makanan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dan untuk aturan minum obatnya sendiri yaitu sesuai dengan prinsip 6 benar, yaitu untuk dianjurkan aktivitas dan istirahat. Dan untuk menerapkan posisi elevasi kepala 30 derajat seperti latihan roll secara rutin, edukasi kepada keluarga seperti keluarga pasien Bapak Adit ini ya. Dan untuk edukasi mungkin bisa dengan cara bicara sesering mungkin dan meningkatkan jadwal kontrol rumah sakit. Lalu untuk diet makanannya gimana Sus? Untuk dietnya nanti akan diinformasikan oleh perawat di divisi rumah sakit ya Bu. Baik, terima kasih. Sebelum saya keluar, apakah ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Tidak ada tuh. Baik, jika tidak ada, kami permisi dulu ya Bu. Iya, terima kasih dok Sus. Setelah beberapa menit, perawat 3 dan ahli gizi pun datang di ruangan Bapak Adit. Miki, selamat pagi Bu. Baik Ibu, Bapak, di sini saya dengan rekan saya akan mengajarkan Bapak tindakan room ya Bu. Tujuannya untuk membantu merangsang otot-otot Bapak dan membuat aliran darah Bapak lancar. Kayak gitu. Kira-kira sebelum saya melakukan tindakan ada yang ditanyakan atau tidak Bu? Baik, kalau gitu saya langsung ajarkan saja ya. Perawat mengajarkan room kepada pasien dan keluarga. Baik, nanti Ibu sama Mbak bisa dibantu ya. Nanti ini bisa diterapin juga di rumah kalau nanti Ibu dibawa pulang. Minimal sehari sekali bisa dibantu Bapaknya ya. Untuk tindakannya saya ajarin ya, nanti bisa diterapin. Kita mulai dari ini ya.
Ibu dulu apa adik dulu? Ibu bisa sebelah kiri saya ya. Nah, yang pertama dari kepala ya Bu, nanti permisi ya Pak, nanti seperti ini ya. Satu itu. Nah, kepalanya agak diangkat dulu ya Bu. Itu berapa kali? 8 kali ya, nanti untuk gerakannya semuanya dilakukan sebanyak 8 kali. Setelah itu sudah, terus kita miringkan ini ya Pak. Nah, seperti ini. Apakah sakit Pak? Sedikit sakit. Kalau sakit, jangan terlalu dipaksa ya Bu, tapi pelan-pelan aja. Itu dilakukan 8 kali juga. Setelah kepala dan leher sudah, kita angkat bahu ya Bu, seperti ini. Atas, semuanya 8, dilakukan sebanyak 8 kali ya. Nah, kalau udah, terus kita kayak gini Bu, di arahnya dibuka Bu. Sebanyak 8 kali ya Bu. Ketika pangkal bahu udah, kita lanjut ke siku seperti ini. 1, 2, 3, sebanyak 8 kali juga. Terus ke pergelangan tangannya Bu, seperti ini. Ini ya Pak. Nah, ini diputar seperti ini ya Bu, sebanyak 8 kali juga. Kemudian ditahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sebanyak 8 kali. Kemudian untuk buku-buku jarinya ini bisa diposisikan. Kalau Bapak masih bisa, disuruh bersikir ya. Kalau nggak bisa, Ibu boleh bantu. Seperti ini. Sebanyak 8 kali juga ya Bu. Kalau udah, kita ke pangkal pahanya. Nah, untuk yang selanjutnya ada di pangkal paha, mungkin Ibu bisa tolong dibantu ya. Kita buka dulu. Nah, bisa ditekan di bagian pangkal pahanya ya Bu, dipegangin, terus yang di bawah ditarik ke atas. Nah, semampu Bapak. Masih sakit Pak? Masih bisa? Cukup? Nah, semampunya aja ya Bu, kayak gitu, sebanyak 8 kali diturunkan, dinaikkan lagi coba Bu. Nah, itu dilakukan sebanyak 8 kali ya Bu. Kemudian kita lanjutkan ke ini. Kita tarik ke arah luar ya Bu. Ini tetap dibantu dipegang ya Bu. Tapi ditanyakan apakah sakit Pak? Nah, secukupnya aja, semampunya Bapaknya. Itu juga. Sakit nggak Pak? Nah, dilakukan sebanyak 8 kali. Kemudian ke lutut Bu. Untuk lututnya ini dibantu ditekuk sampai semaksimal. Gimana Pak sakit? Dilakukan sebanyak 8 kali ya Bu. Jika sudah, kita lanjut ke pergelangan kakinya Bu. Untuk pergelangan kakinya seperti ini ya Bu. Ini bisa dibantu diputar kayak gini. Sakit Pak? Sedikit sakit. Nah, ini dilakukan sebanyak 8 kali ke arah ke dalam, 8 kali keluar, 8 kali ya Bu. Dibales ya? Iya, dibalas. Nah, habis itu kita bantu kayak gini. Kita tarik agak keluar gini Bu. Nah, ini supaya otot-otot yang di punggung kaki juga bisa terasa lemas juga. Kemudian yang terakhir di jari kaki ya Bu, dibantu seperti ini. Ke atas 8 kali, ke bawah 8 kali, seperti itu. Bagaimana? Sudah. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas Ibu? Adik udah paham kan? Nanti Ibu sama Adik bisa dibantu Bapak di rumah ya untuk melakukan latihan gerak ini seperti ini. Jangan ngeyel loh Pak kalau diajak. Lekas sembuh ya Pak. Mungkin dari Mbaknya. Perkenalkan, saya ahli gizi di rumah sakit ini. Saya akan menjelaskan sekilas tentang diet yang tepat untuk Bapak ya. Karena Bapak ini memiliki riwayat hipertensi, kemudian kolesterol dan asam urat. Apa betul Bu? Baik, sudah seharusnya Bapak ini mengurangi makanan yang asin dan berminyak ya Bu. Kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayur ya Bu, seperti pisang, kemudian sayuran hijau,
kemudian yang rendah purin, agar nanti membantu untuk menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan asam urat. Nah, di sini saya membawa poster ya Bu ya. Bisa terlihat Pak Bu. Bisa saya jelaskan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang diet kolesterol. Tujuannya itu untuk menurunkan kadar kolesterol darah seseorang yang kadar kolesterolnya itu di atas 240. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menjadi penyebab penyakit jantung atau stroke. Nah, makanan yang aman untuk Bapak ini seperti putih telur, ikan, daging yang rendah lemak, kemudian susu protein, dan minyak kelapa. Kemudian makanan yang harus dihindari seperti gorengan yang berminyak-minyak ya Bu ya. Kemudian suka banget gorengan. dikurangin ya Pak ya. Kemudian udang dan daging olahan yang banyak lemak, kemudian kerang, kemudian kuning telur, keju, dan mentega. Kemudian cara pengolahan bahan makanan yang aman ya Bu, itu makanan yang untuk diet kolesterol dengan cara baik direbus, dikukus, diungkap, dipanggang, dan ditumis. Oh, berarti nggak boleh digoreng ya? Ya, nggak boleh. Jadi untuk ditumisnya itu nggak pakai minyak aja Bu, bisa kan? Ya. Kemudian yang penting menghindari pengolahan makanan dengan digoreng. Ada yang tanyakan Bu? Belum ada. Nah, tadi cara pengolahannya sendiri Ibu sudah jelas ya. Baik, untuk penjelasannya sudah selesai. Mungkin tadi yang saya jelaskan bisa diterapkan di rumah ya. Nah, untuk posternya untuk dibawa pulang boleh, untuk sewaktu-waktu dibaca. Ini kayak sini. Nanti ditempel di diri ya. Baik, Ibu, Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari tadi saya menjelaskan tentang rum dan teman saya tentang gizi tadi? Ada yang kurang jelas? Baik, jika sudah cukup jelas, kita permisi dulu ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi kami. Mari, selamat pagi. Terima kasih. Dengerin Pak, nggak boleh makan gorengan. Setelah perawat meninggalkan ruangan rawat inap, Ibu pun menuju ke bagian farmasi untuk pengambilan obat. Baik Ibu, di sini saya bagian farmasi ya Ibu. Saya akan menjelaskan untuk obat yang akan dikonsumsi oleh Bapak agar penyakit Bapak bisa terkontrol dengan baik ya Ibu. Untuk obatnya nanti dihabiskan ya Ibu. Untuk prosedurnya sudah tertera pada obatnya ya Ibu. Apa ada yang ingin tanyakan Ibu? Nah, tidak ada Mbak, saya sudah paham. Baik Ibu, ini untuk obatnya ya Ibu, bisa dilanjutkan ke administrasi. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.